warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Putri akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang sudah saya rancang. Selamat menyaksikan. Jenis usaha. Jenis usaha yang akan saya jalani adalah berjualan atau berdagang, yaitu yang menyangkut dengan fashion hits pada zaman sekarang, yang mana diberi nama seperti gambar di bawah ini, yaitu INU Fashion. Skripsi produk dengan model yang kekinian dan mengikuti zaman, serta mengedepankan kualitas yang super bagus dan sangat elegan, tersedia dalam beberapa ukuran, mulai dari M sampai XXL, lengkap dengan berbagai warna yang soft namun sangat menarik, jahitan rapi dan warna tidak akan mudah luntur. Maka dari itu, ada barang, ya ada harga. Pakaian-pakaian yang kami jual ini pastinya fashion yang lagi booming pada saat ini di kalangan remaja ataupun anak kuliahan. Dan harganya pun sangat terjangkau untuk para pembeli. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami hasilkan memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, berkualitas tinggi dan dapat memuaskan konsumen. Yang kedua, bermacam-macam bentuk produk, ukuran yang dengan style yang terupdate. Yang ketiga, hasil jahitan sangat rapi dan tidak mudah luntur walaupun beberapa kali cuci. Yang keempat, sesuai dengan selera masyarakat. Latar belakang. Adapun latar belakang saya memilih bisnis fashion ini adalah melihat peluang usaha yang tinggi di era milenial sekarang dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion. Maka saya berinisiatif untuk membuka suatu usaha fashion di mana produknya berdasarkan update-update fashion masa kini, dan saya juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai keinginan. Pakaian adalah kebutuhan primer manusia. Selain untuk melindungi dari terik matahari, bagi anak muda, pakaian merupakan suatu cara mereka mengekspresikan dirinya. Karenanya, akan banyak anak muda yang rela menghabiskan uang demi membeli pakaian yang sesuai dengan keinginannya. Pakaian yang tepat dapat membuat pemakainya lebih percaya diri. Apalagi dilakukan dengan memadu padankan baju, celana, rok, hijab, sepatu, jam, dan sebagainya yang dikenakan menjadi berbagai model yang diserasikan dengan busana yang dikenakan. Era milenial sekarang merupakan tempat yang sangat bagus untuk pemasaran dan pengembangan bisnis fashion. Hal itu dikarenakan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang sudah maju dan modern dalam dunia fashion. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, saya mencari terobosan agar masyarakat dapat tertarik dengan produk buatan saya dan mencari tahu apa yang diinginkan masyarakat di zaman modern ini. Dan melalui kreasi dan keuletan saya dalam berkarya di luar bidang akademik, yaitu desain, maka fashion pada masa kini bisa semakin berkembang dengan sangat cepat. Target pasar. Target pasar yang saya tekankan adalah untuk kalangan anak sekolah, remaja, dan kalangan mahasiswa. Akan tetapi, produk yang akan saya jual ini bisa dipakai oleh kalangan manapun karena harganya yang relatif murah. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama yang harus disiapkan adalah bahan atau kain, meteran, jahitan, gunting, pendedel benang, jarum tangan, penggaris, benang, karbon dan rider, jarum pentul, pensil, kain, dan mesin jahit. Didesain sedemikian rupa sehingga masyarakat mudah mengingat dan mengenalinya, namun tetap memberikan kesan eksklusif dan high innovation. Dalam proses produksinya, pembuatan pakaian ini melibatkan banyak rantai kebaikan yang cukup panjang, dan masing-masing rantai sangat memperhatikan detail sampai tercipta suatu pakaian yang di dalamnya terkandung nilai tinggi. Dimulai dari mencari bahan yang nyaman, diproses, dan dijahit sesuai desain yang telah dirancang, menerapkan jahitan-jahitan yang belum sesuai. Pesaing. Fashion
telah menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari model terkenal, artis ibu kota, hingga pejabat, serta kaum jelata pun masih menjadikan fashion sebagai salah satu hal yang penting dalam kehidupannya. Mulai dari produk fashion yang dimiliki brand besar dengan harga yang sangat fantastis, produk brand Cina, atau produk lokal yang murah, hingga produk barang bekas impor pun mampu menjadi peluang besar di dunia bisnis fashion. Pesaing pertama adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita membuat ide-ide kreatif untuk membuat hal yang menarik minat pelanggan. Pesaing kedua adalah mereka yang menjual barangnya dengan harga yang sangat murah. Contohnya, baju-baju buatan impor yang berasal dari Cina yang sudah marak beredar di pasaran. Strategi promosi. Yang pertama, periklanan dapat dilakukan di sosial media dengan menggunakan endorse. Yang kedua, direct marketing, terjun langsung ke lapangan untuk membagikan brosur, kartu nama, memperkenalkan usaha langsung kepada target market. Yang ketiga, berjualan online. Kerangka berpikir, I&U Fashion, studi kelayakan bisnis, pembahasan, aspek pemasaran, aspek SDM, aspek teknis dan operasi, aspek keuangan, layak atau tidaknya barang tersebut, terus disimpulkan dan diberi saran. Manajemen operasional. Barang yang telah dipesan oleh pembeli melalui online akan kami packing dengan aman dan langsung diantar ke ekspedisi. Rencana keuangan. Penetapan harga, jenis produk, dress atau gamis berkisar harga sekitar 135.000 sampai 190.000, hijab 20.000 sampai 45.000, rok 40.000 sampai 145.000, one set 160.000 sampai 210.000, kemeja 50.000 sampai 100.000. Kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Modal awal produksi, biaya pembuatan dress sekitar 950.000, pembuatan hijab 300.000, pembuatan rok 550.000. Jumlah modal produksi sekitar 1.800.000. Biaya lain-lain yaitu biaya promosi sekitar 250.000. Poin A dan B adalah total pengeluaran per bulan, yaitu 2.050.000. Jika kita kalikan per tahunnya, sama dengan 24.600.000. Investasi, biaya promosi 250.000, biaya variabel atau produksinya, biaya produksi dress 950.000, biaya produksi hijab 300.000, biaya produksi krok 550.000. Total modal produksi 2.050.000. Penjualan aneka pakaian dan fashion 3.850.000. Total pendapatannya itu 3.850.000. Pendapatan per tahun 46 juta. Biaya dibayar di muka, yaitu biaya promosi atau pemasaran sebesar 250.000, biaya pengemasan 500.000, biaya operasional yaitu biaya wifi serta gaji penjahit sebesar 800.000 per bulan. Laba atau rugi, total pendapatan 3.850.000, total modal atau pengeluaran 2.050.000, total keuntungan bersih 1.800.000, total keuntungan bersih per tahun 21.600.000. Produk bisnis ke depan di era milenial pastinya akan semakin bertambah, mengingat saat ini saja sudah banyak investor baik asing atau lokal yang berinvestasi di dalam bidang fashion seperti membangun mall dan pusat perbelanjaan yang modern.
Lokasi toko yang meskipun berada di luar mall akan tetapi bisa berjualan online, yang mana di zaman modern ini semakin kita serba menggunakan sosial media dan marketplace online. Konsep pengembangan toko dengan beroperasi di luar mall juga memiliki nilai positif dari sisi biaya. Mengingat, jika menyewa lokasi yang berada di dalam mall kurang efisien dan efektif karena harga sewa cukup mahal. Strategi bisnis yang direncanakan lebih banyak menggunakan konsep diferensiasi yang berbasis kekuatan internal. Dengan konsep diferensiasi seperti produk yang dijual dengan kualitas bagus dan harga bersaing. Alasan dan tujuan utama dengan format baru ini adalah lebih ke arah branding strategi dan membidik ceruk pasar yang lebih spesifik yang selama ini belum tergarap tetapi memiliki potensi dan peluang. Berdasarkan proyeksi atau perencanaan keuangan yang sudah dibuat serta dengan analisa instrumen keuangan menunjukkan bahwa bisnis ini akan memberikan keuntungan dan profit yang cukup menjanjikan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih.